Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami boleh berada di rumah-Mu, mengadakan ibadah, mengucap syukur, berterima kasih, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah saat terindah bagi kami. Bertemu muka dengan Yesus di dalam ibadah pada siang hari ini. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah lewat hamba-Mu ini. Kami siap mendengarkannya. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sehingga apapun yang keluar dari mulut hamba, itu yang Tuhan inginkan untuk kami dengar dan untuk kami laksanakan. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua berkata, amin. Puji Tuhan. Apa kabar? Haleluya. Sehat semua? Puji syukur kepada Tuhan. Belum kita dengarkan firman Tuhan dengan topik atau dengan judul mengenal dan dikenal Yesus. Saya mau bertanya satu hal. Baik yang tadi menyanyi memuji Tuhan di tempat ini, yang lewat Zoom, ya saya berharap juga walaupun lewat Zoom tetap bersuara, jangan cuma menonton. Karena kita tidak menonton ibadah, tapi kita sedang beribadah. Amin. Beda ya. Di tempat ini pun bisa saja kita hanya menonton. Dalam arti ya lihat, diam, duduk, pulang. Tapi kita sedang beribadah. Kita sedang beribadah. Menyenangkan hati Tuhan. Karena itu, mari kita selalu bertanya pada diri kita. Setiap kali kita beribadah. Pertanyaan itu apa? Sudahkah Tuhan disenangkan lewat ibadah saya hari ini? Ya. Jadi jangan, ya udah ibadah, udah. Tiap minggu juga begitu. Pengulangan-pengulangan saja. Tapi mari kita setiap kali ibadah, kita bertanya pada diri kita. Sudahkah hari ini ibadah saya ini menyenangkan hati Tuhan? Waktu saya bernyanyi, sudahkah Tuhan senang mendengarkan pujian saya? Makanya selalu saya ajarkan, nyanyi jangan cuma begini tepuk tangannya. Ya. Ya memang berubah sesuatu itu tidak mudah, perlu waktu, perlu proses, tapi perlu ketekunan. Perlu ketekunan. Karena itu saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan. Satu, jangan terlambat, puji Tuhan. Ya, kan nyindir. Tapi ini hanya mendorong, gitu ya. Ya, bukan nyindir. Mau dibilang nyindir juga terserah lah. Yang penting niatnya bagus, gitu ya. Jangan terlambat. Kalau kita memberi sesuatu yang terbaik itu yaitu jangan terlambat. Kedua apa? Bawa Alkitab. Yang ketiga apa? Waktu memuji, keluarkan suaramu. Ada orang bisa ngerti kita memuji dia kalau kita diam. Nanti dia bilang, apa sih? Lama-lama dia bilang, begini. Karena kamu kan bisa ngomong, ya ngomong. Boro-boro orang senang dipuji gitu kan, kesel dia. Lu ngomong apa sih? Gitu kan. Dia bilang, kamu cantik, kamu baik, kamu ganteng, kamu segala macam. Oh, gitu ya. Beda, ya. Memuji Tuhan juga benar-benar memuji Tuhan. Fisik kita, hati kita, Tuhan tahu. Ya, oke. Puji Tuhan. Saya merasakan tadi puji-pujian ini menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Kita akan belajar dalam waktu yang tidak lama, paling lama 30 menit, mengenal dan dikenal Yesus. Haleluya. Saya tahu Pak Jokowi. Saudara tahu Pak Jokowi? Dia tahu ya. Ini orang Papua paling suka sama Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi lah satu-satunya presiden atau salah satu presiden yang paling sering datang ke Papua. Ya, gendong anak Papua, masuk ke daerah-daerah yang menteri pun belum tentu masuk ke sana, tapi seorang presiden Pak Jokowi masuk ke sana. Kita tahu Pak Jokowi? Tahu. Yang suka maupun yang benci, tahu Pak Jokowi. Apalagi yang benci.
Diikuti terus, cari-cari kesalahannya. Oke, itu soal politik. Kita tahu Pak Jokowi. Siapa dia? Presiden Republik Indonesia. Kita kenal dia? Siapa yang kenal sama Pak Jokowi? Nggak ada ya. Ya, karena memang kita nggak kenal dia. Kita hanya tahu bahwa dia adalah presiden. Itu yang kita tahu. Ya kan? Kebangetan kita nggak tahu dia siapa ya. Kita tahu. Makanya tahu tidak sama dengan kenal. Ya, kita jujur mengakui ya bahwa kita tahu Pak Jokowi, tapi kita nggak kenal Pak Jokowi. Jangan belagak kenal, atau dia sendiri nggak kenal kita. Siapa ya? Gitu. Kalau istri saya telepon, dia nggak sebut nama, saya udah tahu nggak dia yang telepon. Tahu ya? Yakin nih. Kemarin nih telepon saya. Sore Pak Yunus. Sore. Siapa ya? Dia sebut satu nama. Udah sebut nama aja saya nggak tahu. Baru-baru kenal gitu ya. Yang mana ya? Saya bilang. Ini yang ini. Oh, baru saya. Oh, gitu. Saya kenal dia. Karena ininya si ini. Oh, tahu. Kedua, kenal. Itu beda kan? Tapi kenal saja dengan kenal dekat itu pun berbeda. Dia telepon saya nggak tahu siapa dia. Dia sebut namanya, saya juga nggak tahu siapa dia. Pura-pura kenal. Begitu disebut saya ini, oh, baru saya. Nah, tapi kalau istri saya telepon, nggak usah bilang, masa dia bilang, tapi ini mami Hana gitu, nggak perlu atuh gitu ya. Kan tinggalnya di luar sari dua, yang tidurnya di samping, tapi nggak perlu gitu atuh. Berlebihan gitu ya. Ingat, apalagi dia bilang, ingat nggak sama mami? Wah, celaka. Terus saya bilang, mami yang mana ya? Waduh, berarti ada mami yang lain gitu kan. Celaka itu ya. Tapi dia bilang, ah, saya harus tahu. Atau dia bilang, halo, saya udah tahu. Ini mantan pacar saya gitu. Ya, jadi istri saya. Tahu, kenal. Yohanes 10 ayat 4 mengatakan, domba mengenal suara dari gembalanya. Ya, yuk, kita baca dulu. Sebelum kita masuk ke ayat yang saya sudah persiapkan. Yohanes 10 ayat 4. Yuk, baca sama-sama. Yohanes 10 ayat 4. Satu, dua, tiga. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal. Domba mengenal suara domba. Sorry. Domba mengenal suara. Nah, itu yang benar. Ya, salah berarti saya. Domba mengenal suara domba. Kita mengenal suara Tuhan. Mengenal suara Yesus. Dari suaranya kita sudah bisa mengenal. Ya, oke. Mari kita buka. Galatia 4 ayat 9. Kita baca. Galatia 4 ayat 9. Galatia pasal 4 ayat 9 berbunyi begini. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah. Ya? Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah. Atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah. Bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Saudara kekasih dalam Kristus, orang yang tidak kenal Tuhan, maka dia mudah
untuk diperhamba oleh hal-hal yang sifatnya dunia. Bahkan orang-orang yang sudah kenal Tuhan pun, tapi pengenalannya tidak mendalam. Begitu ada angin pencobaan datang sedikit aja, kecewa, marah, kembali ke yang lama. Maka penting bagi kita untuk benar-benar mengenal siapa itu Allah kita, siapa itu Tuhan kita, siapa itu Yesus kita. Dan kita juga dikenal oleh Tuhan. Karena Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Kuasa, setiap orang di dunia ini yang 7 miliar lebih, dia kenal nggak? Kenal. Karena kemahakuasaannya. Tapi yang kita inginkan, dia mengenal kita karena kita mengenal dia. Sebab ada orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan tetap kenal. Tapi berbeda, Tuhan mengenal kita karena kita juga kenal Tuhan. Sehingga dengan demikian, hubungannya adalah hubungan yang dekat, sangat dekat, dan intim. Itu dia. Ya, oke. Mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Mengenal dan dikenal oleh Allah, Tuhan Yesus Kristus. Lanjut. Mengenal Allah, mengenal Yesus Kristus dengan 3 cara. Ya, mengenal Yesus dengan 3 cara. Yang pertama, kita kenal dia, kita kenal Yesus lewat Alkitab. Alkitab menceritakan mulai dari Kejadian sampai kepada Wahyu. Sebelum Yesus lahir ke dunia ini, Alkitab sudah cerita tentang dan terjadi penggenapannya 2000 tahun yang lalu. Semua kita tahu dari Alkitab. Kisah hidupnya kita tahu, perkataannya kita tahu, dan dari situ kita tahu apa? Sifatnya pun kita tahu. Tapi nggak pernah baca Alkitab, atau pernah tapi malas baca Alkitab dan tidak diulang lagi. Ya, dari mana kita tahu Yesus? Dari membaca Alkitab. Waktu pacaran, kita tahu ketika ketemu, tapi kita juga tahu dari surat-suratan. Namanya surat cinta. Nah. Surat cinta nggak pernah dibaca, gimana? Bubar. Udah baca belum surat saya? Belum. Oh, ada ya? Oh, saya taruh di sana. Nggak dibaca? Enggak. Engkaulah pasanganku. Ya, begitu? Nggak dibaca ya? Betul. Itu. Masa udah bikin surat cinta, nulisnya udah berapa kali disobek gitu ya. Karena udah bagus, kurang bagus. Ganti lagi. Berapa kertas yang udah dipakai, kertasnya selalu bukan kertas jelek, kertas bagus. Udah setengah mati bikin surat cinta. Jawab apa? Terus saya baca. Aduh, sakitnya tuh di sini gitu ya. Itu juga baca Alkitab. Terlalu. Kalau Alkitab nggak dibaca. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan Yesus? Alkitab nggak pernah kita baca. Ya. Lanjut. Mazmur 1 ayat 2. Mazmur pasal 1 ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini cintanya Tuhan. Baca lagi, simpan. Nggak mungkin surat cinta itu disimpan sembarangan. Nanti hilang, nanti rusak. Disimpan di tempat yang baik, yang bagus, gampang diambil. Begitu juga Alkitab ini. Taruh, jangan di tempat sembarangan, tahu-tahu berdebu dan sebagainya, nggak dipakai juga. Makanya saya tidak anti handphone. Ada baiknya handphone, ada aplikasi. Kemana-mana bisa dibawa. Sebentar ini kan tidak semua setiap hari kita bawa, bagus. Tapi kalau saat ibadah yang hanya 1 jam, 1,5 jam, 2 jam paling lama, bawa Alkitabmu. Percaya saya.
Yakin pada saya. Kalau kita bawa Alkitab, Tuhan lebih senang daripada kita bawa handphone. Percaya nggak? Kalau percaya lakukan. Ya, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab dan renungkan siang dan malam. Yang kedua, bagaimana cara kita mengenal Yesus? Lewat pengalaman pribadi. Ya, satu ketika saya dengarkan sebuah khotbah dibawakan oleh seorang mantan nahoda. Nahoda itu adalah orang yang mengemudikan kapal. Pilot orang yang mengemudikan pesawat, ya. Nah, supir orang mengemudikan mobil. Ini mantan nahoda. Dia dulu pekerjaannya adalah nahoda. Jadi bukan mengendarai, tapi apa istilahnya ya? Menyetir lah, gitu. Ya, gitulah ya. Dia yang bawa kapal, gitu. Padahal kapal bawa dia, gitu. Oke, dia yang menahodai kapal. Kapal segede gitu, pokoknya dia yang ini dengan ini ya. Oke. Nah, terus apa yang dia katakan? Satu ketika mereka mengalami ombak yang besar. Nahoda biasa nggak menghadapi ombak? Biasa. Justru ada kata-kata begini, seorang nahoda yang bagus, hebat, itu ditempa oleh badai. Nah, gitu. Nggak ada nahoda yang jalannya di pinggir, kemana-mana ke pinggir pantai, itu nggak ada. Nahoda yang hebat adalah nahoda yang ditempa oleh badai. Itu udah biasa mereka. Bahkan sudah tahulah kalau badai harus bagaimana dan sebagainya gitu ya. Tapi kali itu dia bilang begitu. Badai yang kami alami waktu itu, ombak yang kami hadapi waktu itu luar biasa besar. Sehingga saya pun sebagai nahoda, itu orang nomor satu ya di kapal itu. Orang nomor satu. Masih ingat kan waktu Tampu Mas 2 di laut laut apa itu yang arah Sulawesi sana tenggelam. Nahodanya menyelamatkan diri tidak? Tidak. Dia tetap ada di situ. Tenggelam bersama dengan kapal. Itu tanggung jawab seorang nahoda. Dia bilang, saat itu ombaknya begitu besar. Sehingga saya pun yang sudah berkali-kali menghadapi masalah seperti itu. Bertahun-tahun sudah jadi nahoda. Tapi kali ini saya sendiri merasa takut. Itu yang dia sebutkan. Baru kali itu dengan ombak yang begitu besarnya membuat dia takut. Takut apa? Kalau dia tenggelam gimana? Is dead. Kalau saudara jadi dia, apa yang saudara lakukan? Ngapain? Ayo, jujurlah padaku. Oh gitu. Mau menyelamatkan kemana? Kiri laut, kanan laut, depan laut, ini laut, dan ininya menyelamatkan diri gimana? Mau pakai pelampung? Panik, ya oke. Pertanyaan saya, kalau saudara jadi kapten ini, nahoda ini, apa yang saudara lakukan? Nah, itu pertanyaannya. Panik itu suasana, kondisi. Apa yang saudara lakukan? Hah? Hah? Iya, iya kan? Kira-kira berdoa nggak? Kira-kira berseru nggak? Apa yang diserukan? Tuhan, tolong. Gitu? Gimana? Coba contohin. Tuhan, tolong dong. Gitu? Tuhan sih. Enggak kan? Gimana? Pasti bukan berseru lagi. Berteriak. Tuhan, tolong. Kan gitu? Ini satu hal yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Baik yang di ruangan ini maupun yang ikut lewat Zoom dan lewat Facebook. Dia bilang begitu.
saat seperti itulah penyerahan kita kepada Tuhan itu pol. Enggak 90%, enggak 95%, enggak 99,9%, tapi sudah 100%. Kalau bisa 101, 101. Kalau bisa 110, 110. Kalau orang bilang kalau bisa 1000%, 1000%. Nggak ada lagi harapan. Nggak ada. Apa yang mau diharapkan itu udah demikian rupa. Hanya satu-satunya harapan adalah berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami. Dan Tuhan tolong. Badai perlahan-lahan meredah dan mereka bisa. Nah, terus, catat ini ya, kalimatnya. Saya nggak lupa. Persisnya saya nggak yakin, tapi intinya dia bilang pada saat kita mengalami kesulitan yang paling sulit, nah itu kan antara hidup dan mati. Jangankan ngalami ya, pernah lihat nggak video itu yang ada kapal yang di depannya badai, kemudian terempas air masuk. Kita udah ngeri ngelihatnya itu. Apalagi ngalamin. Membayangkannya aja udah kayaknya ada gimana gitu ya. Nah, dia bilang, pada saat mengalami kesulitan yang paling sulit, dan ketika saat itulah Tuhan menolong, di situ kita bisa merasakan Tuhan itu ada. Saya menangkap maksudnya. Bapak Ibu nangkap nggak maksud? Kita kalau jerawat dikit, sembuh. Bisa karena Tuhan, bisa karena obat. Bisa karena makanan, jadi dia sembuh sendiri. Tapi ketika ada orang sakit dan dokter bilang, mohon maaf, kita sudah angkat. Dari sisi medis, kita dokter-dokter udah nggak bisa apa-apa lagi. Keluar kalimat sakti. Apa kalimatnya? Hanya mujizatlah yang bisa menyelamatkan. Kalau sudah begitu, berharap kepada siapa lagi? Dan ketika ternyata Tuhan tolong sembuh, dokter bilang, wow, ini kok bisa begini ya? Ini namanya mujizat. Maka orang itu bisa berkata, aku mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Yang saya mau sampaikan adalah, orang harus mengenal Yesus secara pribadi. Bagus yang pertama, baca dari Alkitab, jadi tahu. Tapi yang kedua, mengenal lewat pengalaman pribadi. Merasakan dan mengalami sendiri. Bukan katanya-katanya lagi, tapi betul-betul mengalami. Sehingga seperti nahoda itu dia bilang, pada saat sulit yang paling sulit, disitulah penyerahan itu 100%. Dan pada saat Tuhan menolong, disitulah kita bisa mengetahui, bisa merasakan, dan meyakini Tuhan itu ada. Waktu senang-senang, ada Tuhan? Ya, nggak ada juga, saya lagi senang-senang. Tapi ketika waktu susah, sesusah-susahnya, dan Tuhan tolong, Tuhan dengar jawaban kita, situ dia bilang, ya Tuhan, aku sekarang tidak hanya tahu, tapi aku kenal dan mengalami Tuhan itu ada. Ini pengalaman pribadi. Seperti yang dialami oleh, yuk, Kisah Para Rasul 9 ayat 18. Oleh Rasul Paulus. Dia tadi kejar-kejar orang Kristen, siksa orang Kristen. Kisah Para Rasul 9 ayat 8. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi tidak dapat melihat apa-apa.
mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Ke-8, Ayat 18. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Itu kondisinya ya. Dari bisa melihat, tiba-tiba lihat sinar, bertemu dengan Yesus, maka dia buta. Tapi setelah itu, seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Mujizat terjadi. Apa yang terjadi? Ia bangun, bukan makan ya, bukan jalan-jalan ya. Kan orang buta lihat kan, lihat sana, lihat sini, lihat situ kan gitu. Ini enggak apa? Ia bangun, lalu ngalamin sendiri. Bukan kata orang, tapi dia ngalamin sendiri. Bagaimana dia berjumpa dengan Yesus. Hanya sinar, tapi dia tahu itu Yesus. Dia mengalami kesembuhan. Dia mengalami mujizat. Dia mengalami sendiri. Terjadi perubahan 180 derajat. Dari orang yang benci Kristen, sekarang menjadi rasul. Mengalami sendiri. Pengalaman pribadi. Mengenal Yesus. Yang ketiga. Lewat Roh Kudus. Di mana ayatnya? Efesus 1. Efesus pasal 1. Ayatnya yang ke-17. Efesus pasal 1, ayatnya yang ke-17. Yuk kita baca bersama. 1, 2, 3. Dan meminta kepada Allah, Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu, kepada kita, roh hikmat dan wahyu. Untuk apa? Mengenal Dia dengan benar. Jadi, cara pertama baca Alkitab. Bisa nggak kita lakukan? Bisa. Cara kedua, ini mulai ada peranan Yesus dan kita. Terjadi pengalaman. Tapi yang ketiga, kita mengenal Yesus. Ada cara ketiga, yaitu apa? Peranan Roh Kudus. Kita minta, ya, dan minta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu Bapa yang mulia itu, Bapa yang enggak pedit. Kalau kita minta, Dia pasti kasih. Apa? Supaya Ia memberikan kepada kita roh hikmat dari Roh Kudus dan wahyu untuk mengenal Dia. Jadi mengenal Yesus, mengenal Kristus bisa lewat wahyu, bisa lewat hikmat yang diberikan oleh Roh. Sehingga ada kalanya kita baca Alkitab tapi kita nggak ngerti. Ini maksudnya apa? Jangan stop. Minta Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan memberikan pemahaman kepada kita. Sehingga kita bilang, wah, ini ya maksudnya ya. Saya sekarang ngerti. Terima kasih, Roh Kudus. 3 cara. Mari kita praktek. Baca Alkitab, alami sendiri, dan lewat Roh Kudus. Minta Roh Kudus bimbingan. Roh Kudus tuntunan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Mintalah kepada Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan memperkenalkan kepada kita siapa Dia, Yesus itu. Oke. Sedikit lagi. Mengenal Yesus berarti jangan sok kenal, sok dekat, SKSD, gitu ya. Sok kenal, sok akrab. Mengenal Yesus berarti satu, mengenal kasih-Nya.
dan mengalami kasih. Yesus kasih. Kita harus tahu apa itu kasih. Karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada manusia. Sehingga apa? Dia mau mengorbankan diri. Kasih adalah pengorbanan. Kita tahu siapa Yesus. Yesus adalah Tuhan, Tuhan yang penuh dengan kasih. Salah satu bentuk kasih adalah pengorbanan. Kita tahu itu. Karena pengorbanan di kayu salib, kita bisa dipindahkan dari neraka ke surga. Dari kematian kepada kehidupan dan keselamatan. Kasih. Kalau sudah tahu, rasakan, alami, bagikan kasih itu kepada orang lain. Jangan untuk diri sendiri. Terima apa? Kasih. Jangan terima, terima. Terima, terima. Terima, terima. Lain kali orang nggak mau ngasih ke kita. Ya. Terima. Setelah itu apa? Kasih. Saluran berkat. Yang paling bagus sebenarnya apa? Dibalik. Nggak wajar ya, nggak biasa gitu ya, nggak normal. Apa yang paling bagus? Kasih. Orang yang memberi pasti menerima. Ya, kita sukanya gitu kan, setelah terima simpen. Tapi kita belajar setelah terima kasih, dan mari kita belajar untuk kasih, kasih, kasih. Karena kalau kita kasih, kita pasti terima. Yang kedua, kita kalau mengenal Yesus berarti harus mengenal apa? Kuasanya. Jangan pernah ragu, baru punya masalah sedikit udah langsung kemudian masuk kamar gak keluar-keluar. Ngapain? Puasa? Bukan. Nangis, mewek. Kita harus mengenal puasa. Hidup ini penuh dengan kekhawatiran. Benar? Setuju. Benar. Kita keluar rumah, ada begal, ada penjahat, ada kecelakaan, kita nggak nabrak, kita ditabrak. Hidup ini penuh kekhawatiran, inilah dunia. Tapi bedanya, kalau kita mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Kuasanya sanggup menjaga dan melindungi kita. Amin. Kuasanya sanggup menyelesaikan segala masalah kita. Amin. Jadi apa yang harus kita takut? Apa yang harus kita khawatirkan? Kalau betul-betul kita mengenal Dia loh. Tapi kalau nggak mengenal Yesus. Yang ketiga, mengenal Yesus berarti mengenal kebaikannya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Jangan cuma ucapan, tapi betul-betul kita kenal kebaikannya yang luar biasa. Kita tahu dan kita rasakan. Yang keempat, mengenal Yesus berarti juga mengenal kecemburuannya. Ayo, Yesus itu cemburu. Jadi jangan main mata. Nah, yuk, main mata. Dia cemburu. Jangan Tuhan mau, hantu pun mau. Gelap dengan terang tidak bisa bersama. Kalau mengenal Yesus, mengenal apa yang Dia suka, mengenal juga apa yang Dia tidak suka. Kalau sudah tahu apa yang Tuhan tidak suka, jangan lakukan. Karena Dia adalah Allah yang cemburu. Jangan ada ilah lain di hadapan. Jangan ada sesembahan lain di hadapan. Sekali Yesus, apa? Itu khotbah saya berapa waktu yang lalu kan? Sekali Yesus, tetap Yesus tak akan goyah 1 mili pun. Yang terakhir, mengenal Yesus berarti mengenal juga murka. Nah, jangan cuma tahu kasihnya, pengampunannya, kebaikannya, kemurahannya, segala macam. Yes, betul. Tapi kenal juga Dia cemburu adanya. Dan Yesus juga bisa murka. Kenali. Saya tanya istri saya, Yunus baik nggak? Apa jawaban?
Kok itu yang jawab? Pakai juru bicara. Iya, iya, betul, betul ya. Kita dengar dulu dari istri saya. Tapi baik nggak, Mam? Wah, oke. Terpaksa nggak itu ngomongnya? Enggak. Tapi mari kita tanya satu pertanyaan lagi. Dia pasti dan kita minta jawab dengan jujur. Saya yakin dia juga jawab dengan jujur. Pertanyaannya begini, "Papi galak nggak, Mam?" Ya, dia kemanapun bisa pertanggungjawabkan bahwa saya baik. Tapi dia juga tahu saya galak. Yang baik dan yang galak itu ada pada satu orang nggak? Satu orang. Orang yang punya kebaikan, tapi sekaligus galak. Tapi kalau saya tanya begini, "Tapi kejam nggak, Mam?" Enggak. Nah, itu bedanya ya. Tuhan bisa murka, tapi Tuhan bukanlah Tuhan yang kejam, Tuhan yang tidak punya hati, Tuhan yang sewenang-wenang. Tidak. Dia bisa murka kalau kita membuat dia cemburu, itu artinya kita melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Sudah jelas tahu Tuhan nggak suka, malah kita lakukan. Ambil contoh yang paling sederhana. Mam, kalau Papi makanan apa yang Papi paling nggak mau nggak dan nggak suka? Apa itu? Ya. Nah, satu bawang. Satu lagi? Pokoknya Papi nggak mau aja ada itu di makanan Papi. Apa itu? Bawang. Ini tahu. Yakin tahu. Nah, ketika dia bawa makanan ke saya, dia kasih makanan itu dan di situ ada bawang dan ada seledri. Kira-kira saya bilang, aduh mamiku, yang paling cantik, yang paling baik. Itu? Atau saya bilang apa? Sudah tahu, papi nggak suka bawang seledri, mami kasih. Gitu kan ngomongnya kan? Itu dalam bahasa yang lembut tuh. Kalau bahasa yang sedikit lebih naik lagi gimana? Ini gimana sih? Udah tahu saya nggak suka. Nah, gitu kan? Lebih tinggi lagi gimana? Ah, udah nggak usah dilanjutkan. Ya, karena dia tahu saya nggak suka bawang dan seledri. Dia nggak akan pernah memasukkan itu dari tangannya ke makanan yang untuk saya makan ada bawang dan seledri. Bahkan ketika dia beli ternyata ada bawang dan seledrinya, apa yang dia lakukan? Dia akan ambil itu karena tahu saya enggak, kan bukan dia yang bikin. Beli, tahu ada bawang seledri, maka dia akan sisihkan itu supaya saya nanti makan tanpa bawang dan seledri. Kita sudah tahu Tuhan tidak suka hal-hal seperti ini, jangan sengaja kita lakukan. Atau jangan kita biarkan itu terjadi. Sebaliknya, lakukan apa yang Tuhan suka. Maka kita rasakan kasihnya, rasakan puasanya, rasakan kebaikan. Bukan kecemburuan dan bukan murka. Ya, sedikit lagi. Sedikit lagi. Mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh membuat iman kita jadi kuat, jadi teguh, seteguh batu karang. Tidak berpindah, tidak bergerak satu mili pun. Tetap kokoh. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kenapa? Apakah karena nggak pernah mengalami kesulitan? Oh, kesulitan adalah bagian dari kehidupan manusia, termasuk saya. Tapi saya kenal Tuhan, kenal Yesus. Dia sanggup menolongku, membantu menyelesaikan masalah. Kemarin sore saya meeting dengan klien, tiba-tiba dapat telepon, minta bantuan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Bagi orang ini, masalah yang dihadapi itu sangat berat. Sangat besar. Ya, bikin stres. Bukan satu orang, satu keluarga. Dia minta bantuan. Saya mau kasih tahu pada Bapak Ibu sekalian.
Masalah yang begitu besarnya, begitu beratnya bagi dia dan keluarganya. Ketika dia telepon saya, dalam hati saya bilang, masalahmu itu, tahu artinya? Kecil, apa maksudnya kecil? Ya, apa maksudnya nggak ada artinya? Artinya begini, saya bantu itu dengan mudah dan cepat. Bagi dia kan, aduh, nggak tahu solusinya apa gitu ya. Nggak tahu. Mungkin udah coba sana, coba sini, nggak tahu solusinya. Tapi begitu dia telepon saya dengar dalam hati saya, masalahmu itu kecil. Kenapa saya bisa bilang masalahnya kecil? Bukan saya sombong, bukan saya takabur, tidak. Karena masalah yang sama dengan yang dia alami, bahkan lebih besar dari itu. Jadi masalah sama, tapi volumenya lebih besar. Saya selesaikan hanya dalam waktu kurang dari 1 hari. Masalahnya selesai. Jadi ketika saya sudah dengar itu, jadi saya bisa menilai yang lebih besar dari kamu alami, saya selesaikan hanya dalam hitungan jam. Jadi kalau kamu masalah sama, tapi volumenya kurang dari itu, maka dalam hati saya bilang, masalahmu kecil. Tolong pahami, maksud saya, bagi saya yang manusia biasa aja, masalah orang besar, berat, saya bilang kecil. Ada alasannya, karena saya pernah nangani. Dan itu selesai hanya dalam waktu sekian jam. Apalagi masalah dia yang kecil. Bagi Tuhan, tidak ada masalah kita yang terlalu berat untuk dia bisa dan sanggup menyelesaikan. Nah, maksud saya. Manusia yang penuh keterbatasan ini aja bilang, kecil itu. Tapi bagi dia, udah besarnya minta ampun. Apalagi bagi Tuhan. Masalah apa yang terlalu berat untuk dia yang dia nggak sanggup tolong kita? Tidak ada. Yang penting kenali dia. Hidup di dalam kasih-Nya. Hidup di dalam firman-Nya. Alami dan rasakan Tuhan Yesus itu luar. Ya. Nggak ada lagi masalah yang bisa membuat kita jauh dari dia. Nggak ada. Jadi orang yang setia mengikut Tuhan sebagai anak Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu ini tertanam dalam hidup kami, Bapa. Menjadi remah. Kami mengaminkannya dan kami melaksanakannya, kami mempraktikkan. Mengenal Yesus. Tidak hanya kata orang, tapi mengalami diri sendiri. Roh Kudus memberikan tuntunan kepada kami. Semakin hari, semakin cinta Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita ucapkan deklarasi iman kita. Dan nanti setelah itu kita akan